SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, tempat saya belajar, mengajar, dan berkarya. Sebagai sekolah implementasi kurikulum merdeka, proses pembelajaran dilaksanakan dengan berorientasi kepada kebutuhan murid, baik dari segi kesiapan belajar, minat, maupun profil belajar. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, kami menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa penerapannya? Mari simak praktik baik yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Novia Sari MPD, guru SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, sekaligus sebagai peserta apresiasi GTK Kemendikbudristek kategori Guru Inovatif tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi menulis teks laporan hasil observasi atau LHO menggunakan Google Earth dan Canva siswa kelas 81 tahun ajaran 2023-2024. Langkah awal yang saya lakukan adalah mengondisikan lingkungan belajar aman, menyenangkan, dan kondusif sebagai salah satu syarat keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi. Saya menyambut siswa dengan ramah dan bersahabat, serta melakukan pembiasaan positif seperti berdoa sebelum dan mengakhiri pembelajaran, kemudian melibatkan siswa dalam menyusun keyakinan kelas. Mereka menuliskan kesepakatan dan harapan. Semangat membangun keyakinan kelas ini untuk menumbuhkan komitmen antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Memperhatikan guru saat sedang memberikan materi. Yang kedua adalah menghargai pendapat. Memasuki tahapan pembelajaran, pada pertemuan ke-1 materi menulis teks LHO, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif berdasarkan kesiapan belajar menggunakan Quizzes Moda Piper. Tes ini bertujuan untuk memetakan dan mengidentifikasi apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat materi yang akan dipelajari atau belum. Adapun kompetensi prasyarat yang diuji meliputi dua. Yang pertama, siswa dapat menelaah struktur teks LHO, dan yang kedua, siswa dapat membedakan fakta dan opini. Dari pemetaan siswa hasil asesmen diagnostik, saya pun menerapkan strategi yang tepat dan menyesuaikan dengan kemampuan siswa yang berbeda-beda melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya membagi siswa menjadi 3 kategori. Kategori 1 atau siswa paham utuh berjumlah 11 orang. Kategori 2 atau siswa paham sebagian berjumlah 9 orang. Dan kategori 3 atau siswa belum paham sebanyak 13 orang. Selanjutnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil sesuai dengan kategori pemahaman. Siswa kategori 1 atau siswa yang sudah berkembang mendapat tugas menjadi narasumber bagi temannya yang belum paham. Sedangkan saya berperan sebagai fasilitator bagi siswa kategori 2 dan 3 untuk menguatkan kompetensi prasyarat. Penjelasan pembelajaran yang terdapat pada teks LHO ini berjumlah 3. Yang pertama ada definisi umum. Definisi umum berisi tentang gambaran mengenai objek yang akan dibahas. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini akan dijelaskan secara rinci tentang objek yang akan dibahas. Kalimat fakta merupakan kalimat yang dapat kita yang bersifat subjektif. Biasanya fakta atau pendapat dari yang bersifat subjektif serta belum terbukti kebenarannya. Melalui kerja kelompok, siswa berdiskusi menelaah struktur, fakta, dan opini sesuai dengan isi teks yang beragam dan tingkat kemampuan yang berbeda. Siswa dengan kategori 1 saya berikan teks yang lebih panjang, kompleks, dan mendalam. Sedangkan siswa kategori 2 dan 3 diberi teks yang lebih singkat. Pada pertemuan kedua, siswa melaksanakan proyek menulis teks LHO berdasarkan hasil pengamatan objek. Kali ini saya memberikan tantangan yang berbeda. Jika selama ini menulis sebatas objek di sekitar saja
Namun dengan kurikulum Merdeka, saya mengajak siswa melakukan penjelajahan lebih jauh lagi. Saya yakinkan siswa untuk berani menembus batas dengan teknologi. Kami menggunakan alat bantu Google Earth sebagai salah satu sarana untuk melakukan observasi. Sebagian siswa merasa takjub karena baru pertama menggunakan aplikasi ini, sedangkan sebagian lagi merasa gembira bisa mengunjungi tempat-tempat yang berbeda, negara yang berbeda, dan kota-kota yang berbeda sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Nah, kalau Zafina tertarik mengunjungi negara apa? Amerika. Negara Amerika. Ada objek apa di Amerika yang bisa dijadikan tema LHO? Patung Liberty. Sudah dibuka Google Earth-nya? Oke, sudah mengunjungi Patung Liberty? Oke, mari kita sisiri Patung Liberty dari kunjungan Zafina. Setelah melakukan rangkaian observasi, kegiatan dilanjutkan dengan menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan pemahaman yang mereka temukan. Masing-masing siswa menuangkan tulisan menggunakan media Canva. Saya memberikan pilihan kepada siswa untuk menulis teks dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Untuk siswa kategori 1 menulis teks sejumlah 5 paragraf. Siswa kategori 2 menulis teks sebanyak 4 paragraf dan siswa kategori 3 menulis teks dengan panjang 3 paragraf. Hasil karya tulisan selanjutnya mereka tampilkan dalam sesi berbagi cerita dan ditanggapi oleh siswa lainnya. Pada Google Earth, saya telah menjelajahi negara Indonesia dan melihat sebuah stadion yang menarik untuk dijadikan objek dalam laporan teks LHO. Yang menjadi objek dalam laporan teks LHO saya adalah Komplek Gelora Bung Karno. Ini merupakan sebuah komplek olahraga terbesar di negara Indonesia yang digunakan bagi para atlet untuk bertanding. Dari Gelora Bung Karno, sekarang kita akan pergi ke negara Prancis untuk melihat monumen yang ada di negara Prancis. Teman-teman tahu monumen apa yang Mereka memantik proses diskusi dengan sangat seru dan semua terlibat secara aktif. Setelah proses diskusi berlangsung, kegiatan dilanjutkan dengan kesimpulan dan refleksi. Saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan perasaan serta menyampaikan manfaat yang diperoleh. Diketahui bahwa siswa merasa sangat antusias, bahagia, dan bersemangat setelah melalui proses menulis teks LHO melalui Google Earth dan Canva. Pembelajaran hari ini luar biasa keren, karena hari ini kita sudah belajar menulis laporan hasil observasi dengan baik, dan kita sudah mengunjungi berbagai negara dan berbagai wisata menggunakan Google Earth. Saya menjadi lebih merasa bersemangat untuk belajar. Setelah sesi belajar cara penulisan teks LHO ini, saya merasa bahagia karena saya bisa menjelajahi keajaiban. Pada akhir pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif untuk memonitor pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan siswa terkait teks LHO. Strategi penilaian formatif saya berikan melalui tiket keluar, di mana siswa akan menjawab sejumlah pertanyaan melalui media Kahoot. Mengerjakan tes formatif melalui aplikasi Kahoot. Mengambil pemikiran merupakan kalimat. Jika menjawab opini, klik simbol. Setelah kegiatan pembelajaran usai, kami melakukan perayaan. Saya memotret mereka begitu bangga membawa negara-negara yang mereka kunjungi. Saya melihat tatapan penuh optimis dan pemikiran yang semakin cemerlang. Kami bangga karena telah berhasil keliling dunia dengan teknologi Google Earth dan Canva. Jawaban 1. Bapak Ibu hebat, demikian praktik baik yang saya bagikan. Semoga bermanfaat dan menambah referensi. Raplesia mekar di waktu fajar, tumbuh di hutan liku 9. Semangat bergerak, merdeka belajar, pelajar Pancasila, mari wujudkan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.